Pada video ini merupakan contoh soal rangkaian hambatan majemuk. Ditanya nilai hambatan total, nilai kuat arus total, dan nilai kuat arus serta tegangan yang melalui setiap hambatan. Jika diketahui tegangan antara titik A dengan titik B adalah 14 volt. Nah, gambar rangkaian ini bisa juga digambarkan secara lengkap seperti ini, ya. Jadi ini sama artinya dengan gambar yang sebelum saya beri garis ini. Nah, berarti ini adalah di sini 14 volt. Maka, jika saya membuat kutub positifnya di sebelah kiri dan kutub negatifnya di sebelah kanan, maka arah kuat arusnya adalah searah jarum jam. Maka kuat arus ini akan melalui R3 ohm atau R1. Setelah melalui R1, kuat arus ini akan melalui satu titik percabangan sehingga arusnya akan pecah melalui atau akan dibagi ya melalui R2, kemudian ada yang melalui R3 dan R4, kemudian kembali lagi ke titik percabangan dan melalui R5, kemudian berakhir di potensial yang lebih rendah ini. Ini adalah arah kuat arusnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat bentuk sederhananya terlebih dahulu, yaitu bagian mana yang harus kita selesaikan. Kalau kita lihat, berarti bagian inilah dulu yang harus diselesaikan atau disederhanakan. Ini bentuk rangkaiannya, R3 dan R4 adalah rangkaian seri. Maka bisa disederhanakan menjadi bentuk rangkaian barunya adalah seperti gambar ini. Ya. Jadi ini adalah R seri, ini adalah R2, ini adalah R1 dan ini adalah R5. Berapa nilai R seri? Berarti nilai R seri di situ adalah 4 ditambah 2, yaitu 6 ohm. Ini R2 adalah 3 ohm. Nah, untuk rangkaian ini yang disederhanakan lagi berarti bagian R2 dan R seri. Di mana R2 dengan R seri ini adalah bentuknya adalah paralel. Maka ini R paralelnya adalah 1/3 ditambah 1/6. Atau sama dengan ini 6 berarti 2 tambah 1 ini 3. Ini masih dalam 1/R paralel. Maka R paralelnya berarti 6/3 atau sama dengan 2 ohm. Maka jika disederhanakan lagi berarti bentuk rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini adalah R paralel ya yang sama dengan 2 ohm. Ini adalah R5. Kemudian di sini adalah R1. Nah, kalau kalian amati, ini bentuk rangkaiannya menjadi apa? Bentuk rangkaian ini menjadi seri semua. Ya. Jadi itu adalah R totalnya. Maka besar nilai R total di situ berarti menjadi bentuk rangkaian seri. R total sama dengan R1 ditambah R paralel ditambah dengan R5. Berarti 3 ditambah 2 ditambah 2, yaitu sama dengan 7 ohm. Ini adalah R totalnya. Berarti sudah menjawab pertanyaan A. Kemudian untuk menentukan berapakah besarnya kuat arus total, berarti V sama dengan I kali R. V-nya 14, I yang kita cari, R totalnya 7. Maka nilai I total adalah 2 ampere. Ini untuk pertanyaan yang B. Kemudian untuk pertanyaan yang C bagaimana? Berapakah nilai kuat arus dan tegangan yang melalui setiap hambatan?
Oke, kita akan lihat dari bentuk yang paling sederhana, yaitu bentuk ini. Lihat, ini bentuk paling sederhananya. Ini bentuknya apa tadi? Bentuknya adalah rangkaian seri, ya kan? Kalau saya gambar lebih lengkap, berarti seperti ini. Berapa nilai I totalnya tadi? Nilai I totalnya di sini adalah 2 ampere. Berarti kalau kita perhatikan, kalau ini kuat arusnya mengalir seperti ini, berarti I yang melalui R1 adalah 2 ampere, I yang melalui R paralel juga 2 ampere, I yang melalui R5 juga 2 ampere. Ya. Jadi I yang melalui R1 berarti sama dengan 2 ampere. I yang melalui R paralel berarti juga 2 ampere. I yang melalui R5 berarti juga sama dengan 2 ampere. Ya, karena ini bentuk rangkaiannya seri. Berarti kita bisa tahu berapakah V yang melalui R1. V yang melalui R1 kan berarti I yang melalui R1 dikalikan hambatan yang ada di R1. Maka ini 2 kali R1-nya 3. Berarti ini sama dengan 6 volt. Kemudian V yang melalui R paralel. R paralel kan ini kan? Berarti I yang melalui R paralel 2. Kemudian R paralelnya sendiri juga sama dengan 2 ohm. Maka di sini sama dengan 4 volt. Kemudian V yang melalui R5 berarti I yang melalui R5 yaitu 2 dikalikan R yang di R5 yaitu 2 ohm sama dengan 4 volt. Ya. Nah, artinya untuk R5 kita sudah tahu berapa nilai I dan nilai V-nya. Begitu juga dengan R1. Nah, sekarang yang kita permasalahkan lebih lanjut adalah yang di bagian R paralel ini. R paralel ini asalnya dari R2 dan R seri, ya tidak? Nah, berarti R seri dan R2 ini bentuknya adalah bentuk paralel. Ingat, pada paralel itu nilai tegangannya yang sama, ya. Berarti tegangan yang melalui R seri yang di 6 ohm ini berarti sama dengan berapa? Ya, ini adalah 4 volt. Kemudian tegangan yang melalui R2 di sini juga sama dengan 4 volt. Kenapa keduanya sama? Karena ini bentuknya adalah paralel. Ingat, paralel itu V-nya yang sama. V yang sama. Maka di sini V yang tadi yang lewat R paralel kan adalah 4. Maka di sini R serinya yang melalui R seri adalah 4 volt, yang melalui R2 adalah juga 4 volt. Ya. Di sini sudah ada tegangan, sudah ada R, maka I-nya bisa dicari. Berarti I pada ini ya. Berarti nilai I-nya di situ sama dengan V per R. V-nya 4, R-nya 3. Berarti I-nya adalah 4 per 3 ampere. Untuk I yang melalui R2. Untuk I yang melalui R seri berarti 4 per 6 atau sama dengan 2 per 3 ampere. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, berarti untuk R2 sudah ketemu ya nilai tegangan dan nilai kuat arusnya, yaitu tegangannya 4 volt dan arusnya adalah 4 per 3. Sekarang untuk yang R seri sini, R seri itu kan asalnya dari apa sih? Jadi kita menghitungnya mundur ini ya. R seri itu asalnya dari R3 ditambah dengan R4. Ini bentuknya tadi adalah seri. Seri berarti I-nya yang sama. Berarti I yang melalui R3 ya sama dengan 2 per 3 ampere.
Kemudian I yang melalui R4 juga sama dengan 2/3 ampere. Ya. Sudah ada I, sudah ada R, berarti bisa tahu nilai V-nya, yaitu tinggal dikalikan. Berarti V sama dengan 2/3 kali 4, atau sama dengan 8/3 volt. Kemudian untuk yang ini, berarti V-nya 2/3 kali 2, atau sama dengan 4/3 volt. Demikian penjelasan untuk contoh soal berikut. Semoga kalian paham.